Kita hidup di Indonesia, di lingkungan yang kadang nggak sabaran. Umur 25 ditanya nikah, umur 30 ditanya anak, belum punya rumah dibanding-bandingkan, gaji dibandingkan, pencapaian dibandingkan. Seolah-olah hidup ini lomba, padahal setiap orang timelinenya beda. Dan pelan-pelan, tanpa sadar, kita jadi ikut merasa tertinggal, merasa harus cepat, merasa harus sejajar, merasa kalau belum sampai titik tertentu, berarti kita gagal. Dan rasa tertinggal itu lama-lama nggak cuma jadi pikiran, ia berubah jadi beban. Beban yang kamu bawa tiap bangun pagi, beban yang akhirnya bikin kamu sampai di fase ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa, hidup kok akhir-akhir ini berat banget? Bangun pagi rasanya capek duluan, chat nggak dibalas, usaha sepi, kerjaan ditekan, keluarga nanya, kapan ini, kapan itu? Pertemanan berubah, yang dulu dekat sekarang terasa asing. Timeline Instagram isinya orang-orang yang kayaknya hidupnya mulus banget, sementara kamu lagi berantakan. Dan yang paling bikin nyesek, kamu udah berusaha baik, udah sabar, udah doa, udah jaga diri, tapi kenapa tetap sakit? Kenapa harus kehilangan dulu? Kenapa harus gagal dulu? Kenapa harus hancur dulu? Atau jangan-jangan ini bukan tentang kamu yang gagal, tapi tentang Allah yang sedang menyiapkan versi terbaikmu. Ramadan kali ini mungkin datang di saat kamu lagi rapuh-rapuhnya, lagi banyak mikir, lagi banyak nangis diam-diam, lagi banyak tanya dalam hati, "Ya Allah, aku salah apa?" Dan malam ini, izinkan aku duduk sebentar di samping kamu, bukan buat ceramah, bukan buat sok bijak, tapi cuman buat nemenin kamu yang mungkin lagi merasa sendirian. Kita sering mikir kalau Allah sayang sama kita, harusnya hidup kita dipermudah, harusnya doa langsung dikabulkan, harusnya orang yang kita cinta tetap tinggal, harusnya usaha kita langsung berhasil, tapi realitanya, justru yang kita sayang pergi, yang kita bangun runtuh, yang kita rencanakan gagal, dan di titik itu kita mulai ragu, Allah masih sayang nggak sih sama aku? Padahal, bisa jadi justru di situ bentuk sayangnya paling dalam. Kita ini sering minta naik level, minta jadi lebih kuat, minta rezeki lebih besar, minta pasangan lebih baik, minta masa depan lebih cerah, tapi kita lupa satu hal, naik level itu nggak pernah nyaman. Kalau kamu main game, kamu tahu, setiap naik level, musuhnya makin susah, tantangannya makin berat, tapi skill kamu juga makin tajam. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi versi lama terus, atau mau jadi versi terbaikmu? Karena kadang, Allah nggak menghancurkan hidupmu. Allah lagi membentuk ulang dirimu. Coba jujur, versi kamu setahun lalu, masih gampang marah, masih terlalu berharap sama manusia, masih gampang insecure, masih terlalu takut kehilangan. Dan sekarang, setelah kamu melewati sakit, kecewa, gagal, ditinggalkan, ada yang berubah nggak di dalam diri kamu? Mungkin kamu jadi lebih hati-hati, lebih dewasa, lebih ngerti arti sabar, lebih sadar kalau manusia itu bisa berubah kapan saja. Dan yang paling penting, kamu mulai belajar menggantungkan hati ke Allah, bukan ke manusia. Itu bukan kebetulan, itu proses. Dan proses itu seringkali rasanya kayak dihancurkan. Kamu pernah nggak ngerasa kehilangan seseorang bikin kamu sadar banyak hal? Waktu dia ada, kamu terlalu bergantung. Waktu dia ada, kamu terlalu berharap. Waktu dia ada, kamu terlalu yakin dia segalanya. Lalu dia pergi, dan kamu hancur. Tapi di tengah hancur itu, kamu mulai ngobrol sama Allah lebih sering. Mulai bangun malam, mulai nangis di sujud, mulai minta, bukan cuma dia kembali, tapi minta hati kamu dikuatkan. Tanpa kamu sadar, yang kamu kira akhir, ternyata awal. Awal kamu mengenal Allah lebih dekat. Kadang Allah ambil yang kamu cintai, supaya kamu kembali mencintainya dengan benar. Dan itu bukan hukuman, itu penataan ulang. Kita ini sering salah paham soal rasa sakit. Kita kira sakit itu tanda ditinggalkan, padahal sakit seringkali tanda sedang dibentuk. Kayak besi yang mau jadi pedang, dia dipanaskan, dipukul, dibentuk berkali-kali,
Kalau besi itu bisa ngomong, mungkin dia bakal protes. Kenapa aku disiksa? Tapi pandai besi tahu, tanpa proses itu, dia cuma jadi besi biasa, bukan pedang yang kuat. Sekarang coba kamu tanya ke diri sendiri, kamu mau jadi besi biasa, atau mau jadi sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya? Kalau jawabannya mau jadi lebih baik, maka proses ini nggak sia-sia. Ada satu fase dalam hidup di mana kamu akan sadar, yang bikin kamu tenang bukan lagi balasan chat, bukan lagi validasi orang, bukan lagi pujian, tapi rasa cukup. Dan rasa cukup itu nggak datang dari luar, itu tumbuh dari dalam, dan Allah lagi menumbuhkan itu di dalam kamu, mungkin lewat kehilangan, lewat kegagalan, lewat penundaan doa. Karena kalau semua dikasih cepat, kita nggak akan pernah belajar menghargai. Kalau semua lancar, kita nggak akan pernah belajar berserah. Ramadan ini mungkin kamu lagi nggak seceria dulu, bukber nggak sebanyak dulu, teman berkurang. Orang yang dulu biasa kirim marhaban ya Ramadan, sekarang sudah nggak ada. Tapi mungkin justru ini Ramadan paling jujur dalam hidupmu. Ramadan di mana kamu benar-benar ngobrol sama Allah tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa pura-pura kuat. Kamu datang sebagai kamu yang rapuh, dan Allah nggak pernah menolak itu. Kamu tahu nggak kenapa kamu belum dapat yang kamu mau sekarang? Bisa jadi karena kalau dikasih sekarang kamu belum siap. Kita sering minta pasangan baik, tapi belum selesai sama trauma kita sendiri. Kita minta rezeki besar, tapi belum bisa mengelola yang kecil. Kita minta kedudukan tinggi, tapi ego masih gampang tersulut. Allah bukan pelit. Allah cuma menunggu kamu siap. Dan kesiapan itu dibentuk lewat proses yang nggak nyaman, makanya sakit, makanya lama, makanya bikin nangis. Tapi percaya deh, suatu hari kamu akan lihat ke belakang dan bilang, oh, ternyata ini alasannya. Ada satu kalimat yang mungkin perlu kamu dengar malam ini. Kamu nggak rusak, kamu sedang direvisi. Beda. Rusak itu dibuang, direvisi itu diperbaiki. Dan Allah nggak pernah buang hambanya yang masih mau kembali. Kalau kamu masih mau doa, masih mau sujud, masih mau berharap, meski pelan, berarti kamu belum selesai. Dan Allah belum selesai sama kamu. Coba bayangin versi terbaik kamu 5 tahun ke depan. Lebih tenang, lebih matang, lebih bijak, lebih dekat sama Allah, lebih nggak gampang panik, lebih tahu mana yang pantas diperjuangkan. Versi itu nggak muncul tiba-tiba. Versi itu lahir dari kamu yang hari ini bertahan. Dari kamu yang hari ini nangis tapi tetap puasa. Dari kamu yang hari ini kecewa tapi tetap sholat. Dari kamu yang hari ini lelah tapi tetap percaya. Setiap detik kamu bertahan. Kamu sedang naik level. Meski nggak ada yang lihat, Allah lihat. Dan itu cukup. Kita ini sering takut sama masa depan. Takut nggak dapet jodoh, takut nggak sukses, takut gagal lagi, takut sendirian. Tapi pernah nggak kamu mikir, dulu kamu juga takut sama hal-hal yang ternyata bisa kamu lewati. Dulu kamu pikir kamu nggak akan kuat kalau dia pergi, tapi hari ini kamu masih hidup. Dulu kamu pikir gagal itu akhir, tapi ternyata itu cuma belokan. Berarti apa? Berarti kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan mungkin Allah lagi menunjukkan itu ke kamu. Sakit hari ini bukan buat menghancurkan kamu. Sakit hari ini buat membersihkan kamu, membersihkan harapan yang salah, membersihkan ketergantungan yang berlebihan, membersihkan ego yang diam-diam tumbuh. Kadang yang Allah ambil bukan karena itu buruk, tapi karena itu menghalangi kamu jadi lebih baik. Dan kalau malam ini kamu lagi merasa kosong, jangan buru-buru isi dengan yang salah. Isi dengan doa, isi dengan ngobrol sama Allah. Nggak perlu bahasa Arab yang panjang, nggak perlu kata-kata indah. Cukup bilang, ya Allah, aku capek, tapi aku percaya sama rencanamu. Itu udah cukup bikin langit tersentuh. Suatu hari nanti, ketika kamu sudah sampai di titik yang lebih baik, kamu akan ingat fase ini. Fase di mana kamu merasa sendirian,
fase di mana kamu merasa gagal, fase di mana kamu merasa nggak dihargai, dan kamu akan tersenyum. Karena tanpa fase itu, kamu nggak akan jadi kamu yang sekarang. Kita sering minta hidup yang indah, tapi lupa kalau cerita indah selalu punya bab yang menyakitkan. Dan bab ini bukan akhir cerita kamu. Ini cuma proses upgrade. Jadi kalau hari ini kamu lagi diuji, jangan langsung menyimpulkan Allah marah. Bisa jadi Allah lagi percaya sama kamu. Percaya kamu kuat, percaya kamu bisa naik level, percaya kamu pantas untuk sesuatu yang lebih besar, dan percaya itu mahal. Allah nggak akan kasih ujian yang sia-sia. Ramadan ini bukan cuma soal menahan lapar. Ini soal menahan putus asa. Ini soal tetap berharap meski keadaan belum berubah. Karena perubahan terbesar sering terjadi di dalam, sebelum terlihat di luar. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba pegang dada kamu, tarik napas pelan, dan bilang ke diri sendiri, aku mungkin belum sampai, tapi aku sedang menuju. Kamu mungkin belum jadi versi terbaikmu, tapi kamu sedang disiapkan. Dan proses ini, walaupun sakit, akan membuat kamu suatu hari berdiri dengan rasa syukur yang dalam. Kamu akan bilang, terima kasih ya Allah, dulu Engkau nggak kasih aku yang itu. Terima kasih, Engkau tahan aku di situ. Terima kasih Engkau patahkan aku sedikit, supaya aku tumbuh lebih kuat. Dan saat hari itu datang, kamu akan sadar, semua air mata ini bukan sia-sia. Kalau kamu merasa video ini gua banget, mungkin memang ini jawaban kecil dari doa-doa kamu yang nggak pernah kamu ceritakan ke siapa-siapa. Kamu nggak sendirian, Allah sedang menyiapkan versi terbaikmu. Dan Ramadan ini adalah momen upgrade itu. Tetap bertahan, tetap percaya, tetap dekat. Karena setelah ini, insya Allah akan ada versi kamu yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Aku siap di-upgrade ya Allah. Dan jangan lupa subscribe ke Frekuensi Hati, biar kita sama-sama tumbuh, sama-sama dikuatkan, dan sama-sama pulang ke Allah dengan hati yang lebih utuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga malam ini kamu merasa dipeluk oleh kata-kata.